Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarga beliau dan juga sahabat beliau, termasuk diri kita, umat beliau, mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatus Shalah bab tentang khusyuk dan khudu dalam salat. Hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat khaba wa khasira wa in intaqasa min faridatin qala ar-rabbu unzuru hal li'abdi min tatawwa'in fayukammalu biha man taqasa min al-faridah thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Jika baik salatnya, maka ia akan beruntung dan selamat. Sebaliknya, jika buruk salatnya, maka ia akan merugi. Jika ditemui ada kekurangan dalam salat fardunya, maka Rob akan berkata kepada malaikat, lihatlah dalam catatannya, apakah hambaku memiliki amalan salat sunnah, maka kekurangan dalam salat fardu itu akan disempurnakan dengan salat-salat sunnah. Kemudian amal-amal lainnya akan dihisab seperti itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui hendaknya orang membekali dirinya dengan salat-salat sunnah, agar jika dalam salat fardunya terdapat kekurangan, maka akan disempurnakan dengan salat sunnahnya. Banyak orang yang berpendapat bahwa jika salat fardu dilaksanakan dengan sempurna, maka itu sudah mencukupi. Tetapi apakah mudah bagi kita untuk salat fardu dengan sempurna? Dalam segala hal, sulit mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna. Yang sering terjadi adalah kekurangan di sana-sini. Karena itulah salat-salat sunnah sangat penting untuk dilaksanakan. Terdapat sebuah hadis yang lebih jelas daripada hadis di atas, yang menyatakan bahwa salat adalah ibadah fardu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah amalan yang pertama kali akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amalan yang pertama kali akan ditanyakan pada hari hisab. Jika dalam salat-salat fardu terdapat kekurangan, maka akan disempurnakan dengan salat sunnah. Demikian pula dalam puasa. Jika terdapat kekurangan dalam puasa wajib, maka akan disempurnakan melalui puasa sunnah. Demikian pula dalam zakat serta amalan-amalan lainnya. Jika ternyata setelah ditambah dengan amalan sunnah dan ditimbang pahalanya menjadi berat, maka ia akan masuk surga dengan penuh kegembiraan. Jika tidak, ia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Sudah menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ada orang yang baru memeluk Islam, yang pertama kali akan diajarkan kepadanya adalah sholat. Demikianlah apa yang kita dengarkan bersama dari sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ibadah sholat. Karena selain sholat sebagai pilar Islam dalam rukun Islam, bunyal Islamu khamsun, ya,
syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjal bait. Jadi rukun Islam yang 5 salah satu pilarnya adalah salat, maka salat adalah sebagai pilar yang terpenting setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat pula dalam hadis ini diterangkan bahwa adalah sebagai amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika amalan salat kita itu baik, maka akan baik seluruh amal ibadah yang lainnya insyaallah. Maka ibarat seperti tumpukan kertas yang sudah pernah saya sampaikan, ya. Jadi kertas berwarna-warni apapun, ya, mungkin warnanya hitam kelam, warnanya merah, warnanya hijau, warnanya biru dan sebagainya. Ketika yang paling atas itu adalah warna putih, maka sesungguhnya putih itu akan terlihat dari atas, dan seluruh yang bawah yang warnanya hitam itu akan tertutup semuanya. Oleh karena itu marilah diibaratkan dengan sholat ini, maka mari kita berharap pada Allah agar mampu ya menghadirkan amal-amal soleh yang lainnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita niatkan, sempurnakan, perbaiki kualitas sholat kita, perbaiki kualitas khusyuk dan khudu kita. Khusyuk artinya konsentrasi penuh dengan tawajuh kepada Allah, ya. Dengan khudu adalah tertib, ya, tertib sholat kita. Bagaimana tertib sholat kita? Yaitu tertib waktu, yaitu awal waktu. Tertib tempat, yaitu tempat di mana azan dikumandangkan. Dan tertib cara adalah sebagaimana cara Rasulullah SAW, yaitu berjamaah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, semoga kita mampu menghadirkan amalan terbaik sholat kita ini untuk bisa menjaga amalan-amalan yang lain insyaallah. Dan mari kita sampaikan pentingnya ini kepada saudara kita yang lain. Tetap bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.